Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Khutiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita perangkat, gitu ya, tools fisik kita ini untuk bisa merekam apa saja yang kita lihat, kita dengar, ya, penglihatan. Kita melihat sesuatu, menyimak kajian ini lalu masuk ke dalam otak kita, direkam. Demikian juga pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan dianugerahkan kepada kita ketika kita mendengar ayat Quran, misalkan mendengar ceramah kajian seperti ini, lalu masuk kemudian ke dalam otak kita dan kita rekam. Jadi tools atau perangkat-perangkat ini Allah ciptakan untuk merekam semua. Walaupun ada yang daya rekamnya itu baik, bagus, ada yang daya rekamnya mungkin sudah lemah. Ya, setiap yang disampaikan lupa lagi misalnya. Nah, itu daya rekamnya sudah mulai melemah. Dan bukankah bumi ini pun merekam segala sesuatu? Dalam hadis Nabi disebutkan setiap jejak langkah kita yang dilakukan oleh anak keturunan Adam itu direkam oleh bumi. Sehingga dalam surah Az-Zalzalah Allah menegaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, hari apa Pak? Pada hari itu hari apa? Bukan hari Sabtu, hari kiamat. Az-Zalzalah, kan saya sudah sampaikan daerah rekamnya sudah mulai lama. Padahal baru mulai. Pada hari itu hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu bercerita, mengabarkan semuanya tentang kita. Si fulan melakukan apa? Bersaksi nanti bumi. Jangan dikira tanah tempat kita berpijak. Ya, setiap sudut dari ruangan masjid ini, karpet dan lain sebagainya, itu bisa bersaksi nanti. Di saat yang saat ini kita bisa bicara, bisa ngomong, bisa bersaksi, yaitu mulut, bisa bicara, nanti di sana dibalik mulut itulah yang dikunci. Yang tadinya nggak bisa bicara, nggak komentar apapun, dia yang akan ngobrol. Nah, biasanya yang nggak pernah komentar akan jauh lebih jujur. Tangan, kaki, ya, dalam Al-Quran surah Yasin, dia yang akan bersaksi, dia akan berbicara. Selama ini tangan dan kaki nggak ngomel, nggak ngelarang, nggak komentar apapun, diam aja. Tapi
bisa kemudian mengelak, bisa membantah, tapi nanti itu yang dikunci. Justru yang nggak pernah bicara dan nggak pernah komentar apapun itu yang bicara nanti di hadapan. Dan ketika itu mereka lebih jujur dibandingkan lisannya. Ya. Makanya jangan dikira setiap langkah kaki kita ke masjid, ke tempat-tempat kajian majelis ilmu itu akan menjadi saksi. Ya, bumi itu akan bersaksi karena semuanya merekam. Anggota tubuh kita merekam. Ya. Setiap jejak atau langkah-langkah kita dalam kehidupan, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan itu direkam ya, dan akan dimintai bertanggung. Demikian juga dalam hidup Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, perempuan, siang, malam, ya, termasuk ada bahagia, ada sedih. Ini sunatullah, ya. Sunatullah yang memang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam ada yang namanya senyum, ada yang namanya tangisan atau tertawa dan tangis. Itu jangan dikira itu hanya sebuah peristiwa alamiah. Itu adalah Allah menciptakan. Ya. Di dalam Al-Quran surah An-Najm bahkan ayat 43 sampai 46, senyum dan tawa itu wa annahu huwa abhaka wa abka, kata Allah, dialah yang membuat kalian tertawa, tersenyum, dan membuat kalian menangis. Ya, senyum kakaknya lah ketawa itu kan. Bahkan para ahli menyebutkan secara penelitian senyum atau tertawa itu sehat untuk fisik dan psikis. Ya. Karena saat kita tersenyum, bahagia kita tertawa, tubuh itu melepaskan satu hormon yang namanya hormon endorfin. Ya. Hormon ini untuk bagus untuk daya tahan tubuh, untuk kebahagiaan. Itu dilepaskan hormon endorfinnya itu. Ya, anti stres namanya gitu. Jadi hormon endorfin dilepaskan ketika kita senyum, ketika kita bahagia, ketika kita tertawa. Berbeda kalau kita marah, stres gitu, sedih, itu ada hormon kortisol namanya, atau hormon adrenalin. Ya, hormon ini menurut penelitian bisa membuat orang cepat tua gitu. Ya. Bisa membuat kemudian datangnya penyakit. Ya, ketika orang, apalagi yang lebih berbahaya kalau kita menciptakan sendiri hormon tersebut. Seperti apa? Meratapi diri sendiri, ya Allah, hidup saya kok begini ya. Kok saya. Nah, itu dia ciptakan sendiri hormonnya, Pak. Wah, itu jauh lebih cepat tuanya. Boros umurnya gitu. Umur 30 masih udah kelihatan 65. Ya. Tapi orang yang senyum, bahagia gitu kan, yang tertawa, itu tadi daya tahan tubuh lebih bagus. Ini penelitiannya sih. Ya. Kemudian imunitasnya bagus. Dia melepaskan hormon stresnya gitu. Ketika dia senyum, dia tertawa, bahagia, ya. Dia satu bisa menghilangkan stres gitu ya, senyum. Yang kedua bisa menyehatkan jantung katanya. Ya. Tentu senyum dan tertawa dalam batas-batas tertentu, jangan tertawa terus, Pak. Ya, justru itu masalah gitu ya. Apapun yang berlebihan jadi masalah kan begitu. Ya. Meningkatkan imunitas tadi, meredakan nyeri biasanya. Nah, kalau sakit begitu ya, kalau kita hormon kortisolnya yang kita pelihara makin sakit. Marah
stres dengan sakit, makin sakit. Tapi ketika kita senyum, ya, tetap merasa bahagia, meredakan itu. Ya. Kemudian senyum tertawa juga memperkuat hubungan sosial. Ya. Kalau kita ketemu orang yang kena tertawa kita, senyum kita jauh lebih lepas. Jadi hubungan sosial itu lebih erat. Ya. Bahkan Allah menghubungkan tangis dan tawa ini dengan wa annahu huwa amata wa ahya, dengan hidup dan mati. Ya. Dan dialah yang menciptakan mati dan hidup. Kenapa? Karena dalam mati dan hidup ada tangis dan tawa. Ada. Ya. Dalam tangis dan dalam hidup dan mati itu ada tangisan. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah kemudian mengatakan, waladatka ummuka ya ibna Adam bakian, ibumu melahirkanmu dulu wahai anak Adam, bakian, kamu dalam keadaan menangis. Bayi nangis apa? Justru kalau bayi nggak nangis ada masalah. Ya, begitu lahir nggak nangis, ada masalah. Sama suster cuma ditepuk, maaf, pantat supaya nangis. Dan kalau bayi itu nangisnya kejar gitu ya, kencang, itu bagus. Kata dokter, oh bagus, anak bapak sehat, nangisnya kencang atau pas gitu. Jadi bapak jangan begini, alhamdulillah anak saya masoleh baik. Waktu lahir itu nggak nangis nih, oh jelek itu. Itu masalah itu, bu. Ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib, waladat kamu kayak ibna Adam bagian. Ibu mau melahirkanmu dulu, kamu nangis, gitu ya. Kamu dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Tapi orang-orang di sekitarmu tertawa gembira, kata ya. Bapaknya ketawa, senang, gembira, senyum. Bapak ibunya bahkan secara psikologi, bayi itu harus disodorkan ke ibunya, diperlihatkan, alhamdulillah bayinya sehat, laki-laki atau perempuan sehat. Nah, itu tuh ibu yang sudah melahirkan itu yadhakuna sururan, padahal baru saja merasakan sakit bahkan antara hidup dan mati. Tapi begitu lihat bayinya sakit, yadhakuna, ketawa, senyum, sururan, bahagia. Ya, itu dihubungkan, makanya tangis dan tawa dengan hidup dan mati. Fa'mal liyaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Maka berupayalah, beramallah ya dalam hidupmu agar orang-orang menangis di hari kematianmu dan engkau tertawa bahagia. Dibalik ya. Jadi waktu lahir kita nangis. Orang sekitar kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, ketawa, senyum, bahagia. Ya. Tapi kata Ali, beramallah kalian, berusahalah kalian agar di hari kematianmu orang-orang yang tadinya tertawa bahagia jadi menangis, dan kamu yang meninggal jadi bahagia. Wa annahu amata wa ya. Nah makanya tidak ada dalam kehidupan dunia ini, maksudnya orang yang bahagia terus. Tadi saya nggak berharap bapak ketawa terus. Setelah mendengar ini katanya sehat, ketawa dari sini sampai rumah ketawa, bukan ya? Ya, saya ikut bertanggung jawab berarti di sini. Tapi jangan juga bapak itu menangis terus, karena memang dalam Al-Quran tangisan banyak jenis-jenisnya kan. Di Quran itu, dalam hadis juga ada tangisan yang sifatnya manusiawi ya. Contoh ketika Nabi putranya wafat, kemudian para sahabat lihat Nabi itu meneteskan air mata. Kenapa menangis ya Rasulullah? Ini rahmat kan. Ya, itu manusiawi kan. Ketika orang yang kita sayang, anak, mungkin orang tua, pasangan meninggal, kita nangis. Jangan disebut cengeng. Ya, selama tangisannya bukan niyahan, kata Nabi, bukan meratapi, menyalahkan Allah, takdir dan lain sebagainya. Itu tangisan manusia biasa.
setelah Nabi wafat 2 bulan, nggak sampai 3 bulan gitu ya. Nabi kan wafat ketika haji nggak sampai 2 bulan atau kurang dari 3 bulan. Itu Nabi wafat. Zulhijjah Nabi wafat, Rabiul Awwal, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Ya, nggak sampai 3 bulan. Tangisan perpisahan. Ada yang namanya tangisan palsu, Pak. Tangisan buaya. Siapa? Saudara-saudaranya Yusuf. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 16-17 itu kan, mereka nangis dan menyampaikan, ayat Yusuf sudah dimakan serigala. Ini bajunya penuh dengan darah, padahal itu darah binatang lain gitu, yang dioleskan, yang dijadikan ke tempel ke bajunya Yusuf. Ya nangis, tapi tangisannya tangisan palsu itu. Orang nyebutnya tangisan buaya. Ya. Yang keempat, tangisan penyesalan. Ya, dalam surat Taubah ayat 80, menyesal dengan dosa. Nah, itu tangisan yang akan menyelamatkan mata seseorang dari api neraka. Jadi ada 2 mata, kata Nabi, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakatan khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, ya, penyesalan dosa, dan mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, maksudnya nggak tidur demi ibadah kepada Allah, menahan ngantuk untuk sholat malam. Ada yang dulu para sahabat Nabi menjaga perbatasan ketika perang. Itu kan ngantuknya luar biasa, tapi dia harus tetap menjaga perbatasan kaum muslimin gitu ya, agar aman. Nah, itu mata yang tidak akan tersentuh api neraka, kata Nabi SAW. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian kita fokus kepada kebahagiaannya. Ya. Yang kita ingin rekam itu tentu kebahagiaan. Tapi kita tidak nafikan bahwa dalam kehidupan kita ada bahagia, ada sedih, ada susah, ada senang, ada tawa, ada tangis, kan begitu. Itu sudah tuh. Tapi kita ingin bagaimana agar kebahagiaan itu tetap ada dalam kehidupan kita, gitu. Ya. Walaupun tadi saya sampaikan tidak ada kesimpulan kehidupan dunia itu, Pak, nggak ada kebahagiaan yang selamanya. Demikian juga tidak ada kesedihan yang selamanya. Itu udah kesimpulan hidup di dunia. Karena tempatnya itu bukan di sini untuk selama-lamanya itu. Ya. Nanti di akhirat, di surga ada tempat kebahagiaan selama-lamanya, di neraka adalah tempat kesedihan selama-lamanya. Dalam Al-Quran disebut su'idu dan syaqi atau syaqo, orang yang bahagia dan orang yang sengsara atau sedih. Tapi setidaknya kita ingin kebahagiaan itu lengkap. Bagaimana agar bahagia? Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian menyebutkan setidaknya ada 6 agar kita bisa terus merekam jejak-jejak dan langkah-langkah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata beliau, kalau nanti pagi misalkan atau Bapak jalan dari rumah ke sini tadi ya, naik motor atau jalan kaki, kalau saya tanya dari rumah Bapak ke sini ada berapa motor yang Bapak temui di jalan? Ada yang bisa jawab? Misalnya taruhlah rumah Bapak ada sekitar 500 meter dari sini, Bapak jalan ya? Ada berapa motor yang Bapak temui di perjalanan, yang Ibu temui di perjalanan dari rumah sampai masjid tadi sebelum azan? Ada? Ada yang bisa jawab? Kenapa Bapak nggak bisa jawab? Karena nggak fokus ke situ ya? Nggak fokus ke situ. Jadi yang pertama kata beliau, bahagia itu fokus kita kemana? Kalau Bapak fokus dalam kehidupan pada hal-hal yang memang membahagiakan Bapak Ibu, maka Bapak bahagia. Coba. Tapi kalau fokusnya kepada hal-hal yang bikin Bapak Ibu sedih, maka Bapak Ibu sedih. Ya. Tergantung fokusnya. Pak, kenapa ke Baitur
Bahkan memang janji Nabi ya, dalam hadisnya orang yang hadir di majlis ilmu itu Allah turunkan sakinah. Sakinah itu kan puncak dari kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu lebih tenang di sini. Coba lebih tenang di sini dibandingkan Bapak nanti pulang pusing lagi Bapak memang. Ya, di sini memang tenang. Saking tenangnya itu kan, ya, apa itu bonus Bapak. Ya, karena tidur yang paling nikmat katanya lagi dengan khutbah Jumat dengan kajian gitu. Saya makanya belum pernah nyobain Pak. Lagi Jumatan gitu. Ya. Kan nggak mungkin khotib tidur. Ya. Nah, jadi fokus kita apa? Kalau saat ini Bapak ingin bahagia, fokus saja kepada hal-hal yang membahagiakan, Bapak bahagia. Seperti tadi Bapak tidak tahu jumlah motor yang ditemui di perjalanan karena Bapak nggak fokus ke situ. Coba kalau setelah ini Pak nanti itu, Bapak fokus deh. Nanti pulang ada berapa motor, udah lebih ramai kan nanti kita pulang. Wah motor mungkin ada berapa puluh nanti gitu kan, karena sudah ramai. Tapi yang sedikit saja karena masih gelap, Bapak nggak bisa hitung karena nggak fokus. Kadang-kala fokus di situ maknanya apa kata Ibnu Qayyim? Kalau ingin bahagia, syukur karena fokus itu disyukur. Syukur itu fokus terhadap apa yang Allah anugerahkan. Coba orang yang selalu merasa kurang karena dia tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur karena dia nggak fokus dengan nikmat yang Allah berikan. Fokus dia adalah kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu nggak bersyukur kan? Fokusnya ada melihat nikmat orang lain aja. Oh dia udah beli mobil lagi, oh dia begini lagi, oh dia begini. Kita nggak akan bahagia karena fokus syukurnya itu bukan apa yang Allah berikan dan titipkan kepada kita, tapi apa yang Allah berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Maka itu bukan fokus dan itu bukan syukur. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 23, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakanlah dialah yang menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menciptakan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Ya. Sehingga Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang sedikit ini. Maksudnya dari ayat ini kata Allah, yang bersyukur itu yang fokus dengan itu tuh sedikit. Maka Umar, ya udah, aku ingin jadi hambamu yang sedikit ini ya Allah. Maksudnya yang pandai bersyukur. Karena syukurlah yang membuat kita bahagia Pak, dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Ya, bisa bangun tidur itu ucapan pertama adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Itu syukur. Ya, minimal awalan dengan lisan dulu. Ya, tapi mindset kita itu mindset syukur. Ya. Nabi Ayub ketika diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengharapkan mindsetnya untuk tetap bersyukur. Ya. Karena masih diberikan katanya apa? Lisan untuk terus bisa memuji namamu ya Allah. Fisik sakit, tapi beliau masih diberikan lisan yang dengan lisan itu masih terus bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan fokusnya ke situ. Coba kalau Bapak diberi sakit, fokusnya kepada sakit, tadi saya sampaikan akan bertambah sakit. Coba saja. Ya. Bapak Ibu sakit gigi, fokus pada sakitnya saja akan lebih sakit. Ya. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih banyak yang harus kita syukuri. Makanya ketika Nabi menerima surat Al-Kautsar, Nabi tersenyum kan? Bahkan tertawa. Lagi nyender gini, ada sedikit merem. Ya, para sahabat menyangka Nabi itu tidur, padahal tidak. Tiba-tiba Nabi melek tersenyum.
Lalu bertanya para sahabat, "Ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat kau tersenyum tertawa ya Rasulullah?" "Baru saja aku menerima surat Inna a'tainakal kautsar." Padahal itu di tengah himpitan dan ujian Nabi bertubi-tubi. Putra-putranya meninggal, sebelumnya istrinya meninggal, pamannya meninggal, putra-putranya yang laki-laki meninggal. Lalu Nabi disebut abtar. Abtar itu kata orang jahiliyah menyebut mandul. Karena bagi tradisi jahiliyah mau punya banyak anak sekalipun, kalau semuanya perempuan tetap disebut mandul. Karena terputus. Sebab kan pelanjut itu laki-laki. Pelanjut itu laki-laki, bukan perempuan penerus itu. Makanya di tradisi jahiliyah, kalau punya anak perempuan nggak terima, zola wajhuhu muswaddan, lalu wajahnya tiba-tiba berubah marah, kecewa, bahwa kazim sambil menahan emosinya, ya dusuhu fit turab, dibenamkan aja dalam tanah langsung. Kubur begitu kan. Nabi kan kemudian sisanya anaknya perempuan semua. Laki-lakinya meninggal semua, makanya disebut oleh para orang-orang Quraisy abtar. Nah di ayatnya ada inna syani'aka wal abtar, terputus. Bahasa kasarnya itu mandul. Coba, nggak enak Pak disebut mandul padahal kita punya anak, walaupun perempuan tetap kecewa, tetap sakit hati kan. Apalagi itu semacam harga diri laki-laki kan Pak. Ya kalaupun memang nggak punya anak, tetap disebut mandul pun nggak akan terima kita Pak. Iya kan? Apalagi jelas punya anak tapi masih tetap disebut mandul. Cuman Pak, sangka orang-orang jahiliyah keyakinan mereka, oh Muhammad itu udah nggak ada pelanjut karena anaknya laki-laki semuanya sudah meninggal. Jadi dia kalau meninggal pun nggak ada yang lanjut. Karena dalam bayangan mereka kenabian itu genetik Pak. Kalau ayahnya Nabi nanti pasti anaknya Nabi. Nggak salah-salah banget karena memang nabi-nabi sebelumnya banyak yang begitu. Nabi Ibrahim punya anak dari Nabi, Nabi Yakub punya anak dari Nabi itu, Nabi Zakaria punya anak, Nabi Daud juga anaknya Nabi. Tapi nggak digeneralisir juga kan begitu. Ya. Siapa yang di tengah himpitan itu kata Allah, nikmatku jauh lebih banyak, al-kautsar bahkan. Banyaknya itu banyak yang tidak bisa dihitung. Ada banyak yang masih bisa dihitung, ini banyak yang sudah tak terhitung. Ya, situ kan Nabi. Apalagi nikmat al-kautsar itu adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau dan umat selain umat beliau. Itu apa? Al-kautsar tadi, satu sungai yang ada di surga yang diperuntukkan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi yang lain tidak ada. Itulah hak keistimewaan seorang Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Jadi sebanyak apapun ujianmu, kesedihanmu, kesulitanmu, jelas memang ada, tapi jauh lebih banyak. Bahasanya fokus saja kepada yang membahagiakanmu, syukuri apa yang Allah anugerahkan. Kadang kan kita nyari yang enggak ada. Ya, begitu sarapannya habis kajian ini adalah lontong sayur, ada yang misalnya komentar, wah sekali-sekali bubur kenapa? Itu nggak enak tuh Pak makan lontong sayur karena dia pikirannya sudah bubur, ya. Dia tidak fokus dengan yang sudah Allah berikan melalui wasilah pengurus misalkan atau muhsininnya, kan gitu Pak. Ya. Coba kita merubah mindset kita seperti Nabi Ayub tadi, seperti Nabi SAW. Kita merubah dengan cara bersyukur, maka bahagia kita kan. Fokus dengan apa yang Allah anugerahkan, bahagia. Ya. Bapak sakit, tapi Bapak alhamdulillah masih bisa ke masjid. Ya. Begitu ke masjid bisa, tapi sholatnya duduk, alhamdulillah masih bisa berjamaah. Ya. Jadi ada saja hal-hal yang kita bisa syukuri sebenarnya, Pak. Ya. Cuman karena kita fokusnya yang nggak adanya, akhirnya bikin kita tidak bersyukur. Nah, kalau nggak bersyukur, sempitlah dada kita, sesak, sedih akhirnya. Lalu memelihara hormon kortisol dan adrenalin. Itu yang bikin kita rentan, imunitas kita itu rawan.
kekebalan tubuh kita itu lawan, ya, cepat tua gitu kan. Kenapa? Karena fokus kita kepada yang sedih. Yang kedua, kata Jubair, sadari, ya, semua yang kita miliki itu akan sirna. An-Nahl ayat 96. Al-Quran surah ke-16, surat An-Nahl ayat 96. Sadari, yakini apa yang kita miliki itu akan sirna. Maksudnya tadi saya sampaikan, tidak ada kebahagiaan yang abadi yang namanya di dunia ini. Demikian juga tidak ada kesedihan yang selama-lamanya. Ya. Seorang raja dikisahkan menyuruh perdana menterinya atau menteri-menterinya untuk tolong buatkan saya sesuatu yang kalau saya lihat itu saya sadar, ya. Atau kalau saya sedang sedih, saya lihat itu jadi saya bahagia. Dan kalau saya sedang bahagia, saya lihat itu saya jadi lebih waspada. Wah, para menteri itu berpikir apa ya, bikin apa, ya. Akhirnya temulah buat sebuah cincin. Yang cincin itu bertuliskan hadzal waqtu saufa yamdi. Ya, bahasa mudahnya semuanya akan segera berlalu. Semuanya pasti berlalu. Benar saja ketika dipakai, ketika si raja itu lagi bahagia melihat cincin itu, oh iya, akan berlalu bahagia. Ketika dia lagi sedih melihat cincin itu, oh iya, berlalu juga. Jadi dia lebih ini gitu. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita, hadzal waqtu saufa yamdi, ini semua akan berlalu. Ya. Apapun itu pasti akan berlalu atau berganti atau bergilir. Ya. Ini yang kemudian keyakinan surah An-Nahl ayat 96, kata Allah, ma'indakum yanfad, apa yang ada di sisimu akan sirna, akan lenyap. Apapun itu, hadzal waqtu saufa yamdi. Ya. Kesehatan, kemudian masa muda, harta, itu semua akan sirna. Karena hidup itu mengajarkan ditinggalkan dan meninggalkan, kan begitu. Kalau enggak kita yang ditinggalkan, kita yang meninggalkan. Nah, kalau meyakini hal itu, maka hati kita jauh lebih bahagia. Jadi apa? Kita tidak khawatir ketika satu saat nikmat ini. Kenapa kita stres dan ini? Karena kita ingin semuanya dimiliki gitu. Itu milik kita, itu punya kita. Nah, itu yang bikin kita stres. Hidup tuh ngajarin bukan memiliki, tapi merasa dititipi. Karena kalau begitu, ya kita jauh lebih tenang. Kayak tukang parkir, nggak marah Pak kalau motornya diambil. Tukang parkir kan nggak ada yang mau ngapain? Itu kan diambil sama yang punya, gitu. Nggak, dia senang. Bahkan dia senang. Justru kalau nggak diambil ini motor siapa yang punya, nggak diambil, dia nggak dapat duit, gitu kan? Ya. Tapi ketika satu persatu kemudian diambil, tukang parkir, plong aja dia nggak merasa memiliki Pak. Orang titipan semuanya, ya, itu titipan semua, jadi dia merasa plong. Ya, itulah kunci kebahagiaannya itu. Ketika kita tidak merasa memiliki, kita itu stres dan sedih itu karena merasa memiliki. Ini punya saya, ini aset saya, ini aset saya. Begitu diambil sama yang punya dengan apapun caranya, nggak terima kita, marah kita, ya. Maka ma'indakum yanfad, kata Allah, apa yang di sisi mulanya, wa ma'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi itu dikaitkan dengan kesabaran, kan begitu. Biasanya karena sabar itu satu saat sesuatu yang memang kita menghadapi hal yang berat, begitu kan. Ya, itu kita harus sabar. Nah, itu yang kedua, Pak.
hidup kita ingin bahagia, jangan merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kita akan jauh lebih tenang melepasnya ketika itu titipan. Anak titipan, istri titipan, suami titipan, harta pun titipan. Hingga Umar bin Khattab selalu berdoa, ya Allah, jadikan dunia ini cuma ada dalam genggamanku, bukan ada dalam hatiku. Uang 10.000, kalau di dalam hati berat melepasnya. Kalau kita tempelin di hati, 10.000 aja berat melepas. Tapi uang 1 juta ada di genggaman, kita lepaskan nggak ada masalah. Dan prinsipnya, konsepnya ketika kita melepaskan, tangan kita apa? Terbuka kan? Bastu lihat namanya. Ketika tangan kita terbuka ini adalah satu kondisi kita siap untuk menerima ganti atau lempar. Coba kalau kita pegang terus, orang kalau mau ngasih itu, ketika tangan kita menggenggam begini kan, dia menggenggam terus, nggak mau, nggak jadi orang ngasih. Artinya Allah pun kalau kita melihat begini terus tangannya, nggak jadi ngasih nanti Allah. Lepaskan, ya. Oh, berarti udah siap menerima lagi, dapat lagi. Jadi konsepnya terima kasih, Pak. Terima kasih, gitu ya. Terima kasih. Maka itulah kan siklus sehat, gitu. Sehat itu kan ketika kemudian ada semacam siklus. Nah itu sehat ya. Udara ada siklus pergantian, itu jadi sehat. Demikian juga harta. Harus ada siklus. Kalau dia disimpan terus, dipendam terus, justru nggak sehat. Seperti air, nggak ngalir. Konsep air itu kalau dia nggak ngalir, rawan bakteri, bau. Itu kan kalau air nggak ngalir gitu. Bahkan dalam fikih nggak boleh kita kencing di air yang diam. Ya, kenapa konsepnya begitu? Harta juga kalau dipegang terus bukan malah manfaat. Ilmu kalau kemudian tidak kita amalkan dan kita sharing, nggak jadi manfaat. Jadi ternyata dalam konsep itu melepaskan itu jauh lebih sehat, ya, dibanding menggenggam. Ya, makanya ma'indakum yanfad. Ingat, sadari semua yang kita miliki akan sirna. Kunci kebahagiaan kita menyadari akan adanya sebuah pergiliran atau siklus rotasi. Ya, nikmat itu cuma dipindahkan ke orang sebenarnya, Pak. Tidak benar-benar hilang. Suatu saat mungkin balik lagi ke kita, dipergilirkan nikmat itu. Nggak ada yang terus menetap di dia selamanya. Ya, enggak, digilir sama Allah, dapat nanti orang lain, nanti setelah orang lain mungkin balik lagi ke kita. Terus seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang membahagiakan kita? Beramal soleh. Orang yang beramal soleh jauh lebih bahagia hidupnya daripada yang tidak beramal soleh. Ya, contoh, salah satu amal soleh misalnya memaafkan. Lebih bahagia menahan maaf atau memaafkan? Memaafkan ya. Orang punya salah sama kita. Kalau kita menahan maaf, kita jauh lebih tersisa, ya, memaafkan. Masalah kemudian melupakan atau tidak itu hal lain, tapi memaafkan itu wilayah hati. Ya. Nabi SAW memaafkan tetap Wahsy, orang yang membunuh Hamzah. Cuma kata Nabi, saya maafkan kamu, tapi jangan ketemu lagi saya ya. Saya nggak mau lihat wajah kamu. Iya. Tapi Nabi memaafkan, Pak. Buktinya mau dari masuk Islam gitu. Wahsy, cuman saya nggak mau ketemu kamu ya. Itu cara untuk tidak kemudian menimbulkan lagi amarah mungkin. Cara untuk tidak menimbulkan lagi dendam misalkan kalau. Karena Nabi melihat sendiri bagaimana Wahsy membunuh Hamzah, bagaimana dadanya dibelah dan lain sebagainya. Ya, saya maafkan, tapi kamu jangan nampakkan lagi wajahmu di depan. Benar. Intinya memaaf. Maka orang yang beramal soleh di ayat selanjutnya surah An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan didasari keimanan, maka Allah berikan kehidupan yang bahagia pada
memberi hartanya jauh lebih baik daripada yang menahan, karena penuh dengan rasa takut, cemas gitu. Diberikan itu, diinfakkan, disedekahkan, lebih lepas, lebih bahagia. Ya. Kemudian yang keempat, ridho dengan ketetapan Allah. Surah At-Taubah ayat 59. Ridho dengan ketetapan Allah. Ridho itu dalam kondisi apa, Pak? Saat harapan tak sesuai dengan kenyataan, baru ada ridho sih. Tapi kalau sesuai dengan kenyataan sih ya memang udah. Misalnya ibu, alhamdulillah saya ridho punya suami yang kaya, ganteng, dermawan, ya sudah usah ridho. Ya. Tapi kalau suami ibu udah nggak kaya, ya, kemudian nggak ganteng, nggak dermawan, jelas kan gitu. Tapi ibu ridho, nah itu. Jadi ridho itu saat harapan tak sesuai dengan kenyataan. Karena hidup ini tak selalu sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika Allah menentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu seperti siapa tuh istrinya Imran itu? Imran, Ali Imran, keluarga Imran, Ali Imran, siapa istrinya? Ketika Bu Imran, ya, istrinya Bu Imran siapa? Bu Imran. Ketika Hana, istrinya Imran ini hamil, dia pengen anaknya itu laki-laki karena dia bernazar, ya Allah, aku nazar anakku dalam perut ini harus jadi pembela Baitul Maqdis, harus jadi penjaga, pejuang, mujahid. Berarti laki-laki harapan. Begitu keluar, falamma wada'aha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Begitu lahir, ya Allah, kok perempuan? Tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan. Harapannya pengen laki-laki. Tapi Hana tetap menerima itu. Lalu ini sama itu Maryam, aku namai anak ini Maryam. Lalu dititipkan kepada Nabi Zakaria. Maryam pun jadi seorang mujahidah. Lalu dia hamil tanpa ada seorang laki-laki yang menyentuhnya. Anaknya laki-laki jadi nabi. Terkadang Pak, cita-cita dan impian kita nggak kesampaian di anak, Allah wujudkan di cucu. Makanya biasanya kakek lebih sayang pada cucu. Gitu ya Pak Firman ya? Lebih sayang pada cucunya Pak Firman. Anaknya nggak pernah ditanya sehat nggak, tapi cucu kakek sehat nggak? Kata anaknya, kalau kita anaknya nggak ditanya, malah cucunya. Ya. Yang kelima, mampu mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Hikmah itu apa, Pak? Hikmah itu adalah ilmu yang berbuah amal, kata para ulama, dan ilmu yang mendalam, serta mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semua ada hikmah. Nah, hikmah itu adalah ilmu yang berbuah amal, ilmu yang mendalam, dan bisa mengambil pelajaran dalam setiap peristiwa. Itulah hikmah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang bisa mendapatkan hikmah, itu dapat kebaikan yang banyak. Ya. Misalnya ada peristiwa apa gitu, fokus pada hikmahnya, cari hikmahnya, bukan fokus pada peristiwanya. Kalau fokus pada peristiwanya, pada kejadiannya, pasti kita capek. Tapi begitu fokus, kenapa ya? Apa ya hikmahnya Allah kasih saya begini? Nah, kita jauh lebih sehat gitu, jauh lebih bahagia. Kenapa? Fokus pada hikmah. Walaupun tidak saat itu ketemu hikmahnya, mungkin setelah beberapa hari kejadian itu, setelah beberapa bulan, oh ini hikmahnya. Nabi Yusuf itu berusaha mencari hikmah. Kenapa ya saya kok dibuang sama saudara-saudara saya, sama kakak-kakak saya? Kalau fokus pada itu, Nabi Yusuf pasti dendam kepada kakak-kakak. Tapi begitu beliau sudah menjadi perdana menteri, datang kakak-kakaknya enggak kemudian, oh ini nih yang nyembungin gua di sumur, gua nggak kasih, gua enggak. Ya dikasih tetap. Ya cuma nggak kenalin karena Yusuf makin tampan gitu ya. Kan bertahun-tahun nggak ketemu, udah dewasa. Coba kalau Nabi Yusuf, kenapa ya saya di penjara padahal saya nggak salah, kan yang pengen itu adalah istri Al-Aziz, yang maksa saya itu kan dia. Tapi kenapa saya kalau fokus pada itunya? Oh enggak. Tapi begitu Nabi Yusuf ngambil hikmah dalam penjara, ternyata kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai ya Allah dibandingkan aku memperturutkan nafsu istri Al-Aziz. Ternyata sama.
Dari penjara itulah kemudian diatur oleh Allah skenario-nya sampai masuk ke istana. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau itu dengan ketetapan Allah dari surat At-Taubah ayat 59, mampu mengambil hikmah, itu surah Al-Baqarah ayat 269. Ya. Dan yang keenam, jangan berharap pada makhluk. Kalau itu ingin bahagia, jangan berharap sama makhluk, kecewa. Ya, kecewa dalam artian harapan dan sandaran kita hanya kepada Allah. Bukan berarti nanti sepulang ini ibu enggak ini lagi ke suami, bukan. Mak kok enggak pernah minta lagi uang belanja, enggak boleh berharap sama makhluk ini. Bukan gitu. Ya, penerapannya enggak gitu juga, gitu ya. Bapak juga, Pak kenapa enggak minta lagi tolong ke mama, mas? Enggak boleh berharap sama makhluk. Ya. Tapi landasan keimanan kita, ya, cukup hasbunallah bahasanya. Ya, cukup Allah saja. Dan itu dalam soal ikhlas jelas Allahus Somad. Dalam soal Al-Insyirah jelas wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhan pula kau berharap. Ya, sebab kalau kita bertumpu kepada manusia, harapan dan sandaran kita kepada manusia rapuh. Sebab manusia juga butuh sandaran. Ya, butuh sandaran. Maka berharap kepada Allah, itulah ciri, itulah rumus kebahagiaan. Kata Ali bin Abi Thalib, semua peristiwa hidup sudah saya lewati dan tidak ada yang paling menyakitkan melebihi berharap kepada makhluk. Jadi semua perjalanan hidup sudah saya lewati, kata Ali bin Abi Thalib, tapi yang paling menyakitkan ketika berharap kepada makhluk. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 langkah kita untuk merekam jejak-jejak kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga menjadi ibrah dan juga mau'izah hasanah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Masih ada waktu 5 menit atau berapa menit itu? 8 menit ya, sampai 5.40 tadi kata Pak. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. yang bertanya silakan. Kosong. Fokus sama sarapan. Itu yang membahagiakan mereka. Enggak fokus sama pertanyaan semua. Enggak fokus. Ya, enggak apa-apa. Apa yang membahagiakan Bapak hari Sabtu, harapan berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Enggak apa-apa, itu fokus. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup saja kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu